Hai hai hai, jangan lupa untuk subscribe akun channel YouTube ini, like, komen, dan share setiap kontennya ya. Terima kasih. Maya sedikit berjinjit untuk mencapai bibir Rafka. Maya, ada seseorang yang ingin bertemu denganmu. Maya menoleh dan menatap kesal orang yang telah mengganggunya. Penjaga pintu fly club itu berdiri gelisah melihat tatapan membunuh bosnya. Walau tidak pernah turun tangan sendiri, Maya dikenal suka menghabisi orang-orang yang tidak disukainya. Bilang, aku sibuk. Mereka bilang sedang terburu-buru. Kalau kau tidak menemui mereka sekarang, mereka akan membatalkan kontraknya. Itu yang mereka katakan. Maya mendesah kesal. Dengan berat hati, dia menjauh dari Rafka. Sepertinya kita tidak bisa melakukannya malam ini. Tunggulah beberapa saat lagi, wanita itu pasti datang. Maya berlalu mengikuti si penjaga pintu. Rafka menggosok wajahnya dengan frustasi. Rasanya dia ingin menjerit. Berapa lama lagi dirinya harus mengalami siksaan ini? Alan mendekati Rafka, meremas bahu lelaki itu sejenak, berharap bisa mengurangi kepedihannya. Gadismu sudah datang, pergilah, nikmati akhir pekanmu. Rafka mengangguk singkat. Ia berbalik lalu menjauh dari Alan yang menatap kepergiannya dengan sedih. Rafka mencengkeram lengan atas Rena sambil menyeret gadis itu keluar fly club. Rasanya seperti ada gunung berapi di dadanya yang siap meledak. Begitu mendekati mobil Rena, Rafka mendorong tubuh Rena ke pintu mobil, lalu mengurung gadis itu di antara lengan kekarnya. Kau terlambat karena makan malam dengan bosmu? Rena mengangguk singkat. Dia tidak berani membalas tatapan Rafka. Kenapa baru sekarang kalian berkencan di malam minggu? Bukankah biasanya tiap pulang kantor? Rena tidak suka dengan tuduhan Rafka. Dia membalas tatapan Rafka, mencoba bersikap berani. Rafka, aku sudah menjelaskan padamu minggu lalu. Kami lembur karena pekerjaan. Oh, begitu. Lalu yang tadi apa? Apakah itu juga karena pekerjaan? Proyek yang kami kerjakan sukses. Jadi Pak Gun mengajak makan malam untuk merayakannya. Apa proyek itu hanya dikerjakan oleh kalian berdua? Tentu saja tidak. Banyak pegawai lain yang terlibat. Lalu kenapa kalian hanya makan malam berdua? Rafka membentak. Beberapa pasang mata di tempat parkir itu menatap mereka. Rena kembali menunduk. Dengan geram, Rafka mencengkeram rahang Rena, lalu mendongakkan wajah gadis itu. Seketika, nafas Rafka tercekat. Gadis itu berurai air mata. Rasanya sakit mengetahui dirinya telah membuat Rena menangis lagi. Rafka melepaskan cengkeraman di rahang Rena. Dengan lembut, Rafka melingkarkan lengannya di pinggang kekasihnya. Keningnya diletakkan di kening Rena. Lelaki itu menyandarkan tubuh pada gadisnya. Sejenak mereka terdiam dengan mata terpejam, menikmati momen kebersamaan mereka.
Maafkan aku, sayang. Aku baru saja mengalami hari yang buruk dan tanpa sadar melampiaskannya padamu. Ucap Rafka tanpa membuka matanya. Rena membelai pipi Rafka dengan sayang. Aku siap mendengarkan. Tidak, kau tidak akan suka. Ini berhubungan dengan pekerjaanku. Rena terdiam. Rafka benar. Jika itu berhubungan dengan pekerjaan lelaki itu di Fly Club, Rena tidak akan bisa menjadi pendengar yang baik. Perlahan, Rena mengalungkan kedua lengannya di leher Rafka. Ia berjinjit untuk menyentuhkan bibir mereka. Rafka mengerang sejenak, lalu menyambut ciuman Rena. Mereka saling melumat. Ketika Rena mendesah dan bibirnya terbuka, Rafka menyelipkan lidahnya dalam kehangatan mulut Rena. Setelah mereka kehabisan nafas, barulah Rafka melepaskan ciuman mereka. Tapi Rafka tidak menjauhkan diri. Dia menyandarkan wajahnya di lekukan leher Rena, menghirup aroma gadis itu. Seluruh tubuhku terasa gerah. Aku ingin berendam air hangat. Aku akan menyiapkannya di rumah, sahut Rena sambil membelai tengkuk Rafka. Di rumah, pikir Rafka sambil tersenyum. Kau harus berendam bersamaku. Rena tersenyum dengan senang hati. Maya menatap pasangan itu dari balik kaca mobil depan dengan geram. Jemarinya meremas handphone yang dipegangnya. Apa-apaan itu tadi? Apa dugaannya tadi benar? Rafka uring-uringan karena wanita itu. Dan ciuman mereka yang dilihatnya tadi tidak seperti ciuman antara pelanggan dan pria sewaannya. Tingkah mereka seperti sepasang kekasih yang sedang bertengkar, lalu berciuman untuk saling melepas rindu. Dada Maya serasa terbakar memikirkan hal itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa wanita itu? Rena tiba-tiba masuk dalam hidup Rafka dan sepertinya berusaha merebut Rafka dari dirinya. Maya tidak peduli meski ribuan wanita menjamah tubuh Rafka. Anggap saja itu hukuman untuk lelaki itu. Tapi hati dan jiwa Rafka miliknya, hanya miliknya. Bos, kita berangkat sekarang? Tanya lelaki berotot yang duduk di balik kemudi di samping Maya. Maya mengabaikan lelaki itu. Matanya menyorot tajam pasangan yang baru saja memasuki mobil. Maya bisa melihat dengan jelas senyum Rafka yang merekah bahagia. Apa lelaki itu sedang jatuh cinta? Tidak, itu tidak boleh terjadi. Maya akan memisahkan mereka. Pertama, Maya akan memberi peringatan pada mereka. Kalau tidak berhasil, Maya akan menggunakan kartu as yang selama 16 tahun berhasil menjerat Rafka. Dan kalau itu tetap gagal, Maya akan menghabisi wanita itu. Sebuah seringai muncul di bibir Maya. Tidak perlu sampai sejauh itu. Maya yakin mereka akan terpisah
hanya karena peringatan kecil darinya. Wanita seperti Rena tidak akan sanggup menghadapi kekejaman yang sesungguhnya di dunia yang ditinggali Maya dan Rafka. Rena pasti akan berlari ketakutan begitu mendapat peringatan darinya. "Kita pergi sekarang," ucap Maya pada lelaki di sebelahnya. Matanya masih terus tertuju ke titik di mana mobil Rena hilang dari pandangan. Rena tersenyum senang sambil merebahkan punggungnya di dada Rafka. Jemarinya membelai tangan Rafka yang melingkari perutnya. Tubuh mereka tertutup busa hingga sebatas dada. Rena sedikit menggeser bokongnya untuk mencari posisi yang nyaman karena bagian tubuh Rafka yang mulai bangkit semakin menegang. "Rena, berhentilah bergerak-gerak." Rafka menggeram di telinga Rena. Rena terkikik geli. Gadis itu memiringkan kepalanya agar bisa menatap Rafka yang menyandarkan kepalanya di dinding belakang batap. Mata lelaki itu terpejam, nafasnya tenang dan teratur. Apa Rafka tertidur? Dengan nakal, jemari Rena bergerak menyentuh bagian tubuh Rafka yang bergairah. "Kalau kau tidak menyingkirkan tanganmu, aku akan memperkosamu saat ini juga." Rena terkekeh. "Bukan diperkosa namanya kalau aku juga mau." Rafka menyeringai tanpa membuka matanya. Tangannya semakin erat mendekap Rena. "Kau masih marah padaku?" tanya Rena hati-hati. "Masih?" Rena mendesah. "Rafka, Pak Gur itu..." "Hentikan atau aku akan tambah marah." Rafka membuka matanya lalu menunduk menatap Rena. "Setelah kupikir lagi, walaupun kita sepasang kekasih, kenyataan tetap tidak berubah. Kita memiliki kehidupan yang berbeda. Pekerjaanmu yang sering membuatku kesal, aku tidak punya hak untuk ikut campur. Pekerjaanku yang tidak kau sukai dan sering membuatmu sedih, kau juga tidak punya hak untuk ikut campur." Rena memalingkan wajah. Rafka benar. Dunia mereka berbeda. Mereka tidak bisa memaksakan perbedaan itu agar menyatu. Kecuali kalau salah satu dari mereka mengalah. Rena tersenyum tanpa diketahui Rafka. Dirinya masih punya kesempatan. Kalau Rena bisa menarik Rafka dari dunia gelapnya, mereka bisa hidup bersama. Rena kembali memiringkan kepalanya untuk menatap lelaki itu. Rafka sudah menutup matanya lagi. "Rafka, ada lowongan di perusahaan tempatku bekerja. Kenapa tidak kau coba daftar di sana?" Rena bertanya hati-hati. "Tidak." "Kenapa tidak?" "Karena aku tidak mau menjadi pesuruh Pak Gunmu itu." Rena merengut. "Jadi kau mau bekerja dimanapun asal bukan Pak Gun bosnya?" Rafka mendesah. "Tidak, Rena." "Kenapa lagi?" Rafka membuka kedua matanya lalu melotot menatap Rena. "Karena aku menyukai pekerjaanku sekarang." Rena bangkit dari pelukan Rafka, berbalik dan duduk tegak menghadap lelaki itu. "Bagaimana bisa kau menyukai pekerjaan semacam itu?"
Pandangan Rafka terpaku pada gundukan di dada Rena yang terpampang jelas. "Apa kau suka bercinta denganku, Rena?" Pipi Rena memanas. "Kau mengalihkan pembicaraan. Jawab saja pertanyaanku." Rena menelan ludah. "Aku sangat menyukainya. Lalu kenapa?" "Apa rasanya nikmat?" tanya Rafka serak. Matanya terus menatap payudara Rena yang makin mengacung karena pertanyaannya. Rena tidak sadar ke arah mana pandangan Rafka. "Ya," bisik Rena. "Seperti itulah yang kurasakan terhadap pekerjaanku. Aku mendapat uang yang lumayan banyak sekaligus mendapat kenikmatan. Jadi, bagaimana mungkin aku tidak menyukai pekerjaanku? Aku tidak percaya padamu. Baru beberapa menit yang lalu, aku memberitahumu dunia kita tidak akan pernah bisa bersatu." "Baiklah, terserah." Dengan geram, Rena memukul air di antara mereka. Rafka yang terkena cipratan air bercampur busa menggeram. Rena tertawa sambil mundur menjauhi Rafka. Dengan sigap, Rafka bangkit, membuat air meluber keluar batap. Lelaki itu menarik kaki Rena lalu menindihnya. Tawa Rena terhenti ketika Rafka langsung melumat bibirnya dengan liar.